Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarhu Riyadhis Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih pembahasan hadis yang kelima pada bab yang pertama, yaitu bab al-ikhlas wa ihdarun niat, tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau berkata, wa an Abi Yazid Ma'ni bani Yazid bani al-Akhnasi radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ini ada tiga ya, disebutkan tiga. Ini semuanya anak, bapak, ya, sama bapak dan kakek itu adalah seorang sahabat. Ya, jadi anak, bapak, kakek, tiga-tiganya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau berkata, kana Abi Yazidu, ya, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawadu'a inda rajulin fil masjid. Suatu ketika Abu Yazid, ya, ini kunyah dari Ma'an, ya, Abu Yazid kunyah dari Ma'an, beliau mengeluarkan hartanya, yaitu berupa dinar. Dinar itu emas, ya, untuk disedekahkan. Kemudian beliau sedekah, ya, yaitu lewat seorang yang ada di masjid, yang melalui perantara, nggak langsung diberikan kepada orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ya, ini maksudnya sedekah bayar zakat. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Ya, kemudian apa? Ma'an ini tadi berarti Abu Yazid, ya. Jadi Abu Yazid bapaknya Ma'an. Ya. Ma'an itu anaknya, bapaknya namanya Yazid. Ya. Yazid mengeluarkan zakat, dititipkan lewat orang yang ada di masjid atau pengurus masjid, yang untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Kemudian anaknya yang bernama Ma'an yang meriwayatkan hadis ini, yaitu dia kunyahnya Abu Yazid, ya, Abu Yazid juga, ya, bapaknya Yazid. Berarti anaknya Ma'an itu bernama ya Yazid, bapaknya juga bernama ya Yazid. Ya, kemudian apa? Ma'an ini yang meriwayatkan ini datang ke masjid, kemudian untuk mengambil haknya, ya, mungkin beliau butuh, ya, mengambil harta zakat, ya, diambil harta tersebut. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu. Kemudian bapaknya Ma'an ini yang bernama Yazid tahu bahwasanya dinar
yang beliau titipkan melalui masjid atau orang yang mengurus masjid, bahwasanya hartanya diambil oleh putranya sendiri. Kemudian ditegur putranya, bukan engkau yang aku maksudkan. Ya, harta itu bukan diberikan kepada engkau. Fakhasamat, ya, fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang meriwayatkan ini putranya yang bernama Ma'an, ya, mengadukan perihal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau mendapatkan sesuai dengan apa yang engkau niatkan wahai Yazid, itu bapaknya. Ya, karena apa? Niat awal memang untuk bayar zakat. Dan itu sah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mentakrir bahwasanya apa yang kau niatkan dan apa yang kau berikan itu sah. Ya. Kemudian walaka ma khata yaman. Dan kau mendapatkan apa yang kau telah ambil. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW juga menetapkan bahwasanya Ma'an itu juga orang termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ya, meskipun itu hartanya berasal dari bapaknya sendiri, bapak kandungnya, maka ini sah. Ya, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nanti dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala. Hadal hadis alladzi dzakarahu al-mu'allif rahimahullah taala fi qissati Ma'an ibnu Yazid wa abihi radhiyallahu anhuma. Hadis ini yang mengisahkan, yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang kisah ya antara anak dan bapak, Ma'an dan Yazid radhiyallahu anhuma. Anna abahu Yazid akhraja darahim. Ya, bahwasanya bapaknya mengeluarkan apa? Kalau di hadis disebutkan dananir, ya, yaitu dinar, emas, uang emas. Inda rajulin fil masjidi liyatasaddaqu biha alal fuqara'i. Itu mengeluarkan sejumlah dinar uang, ya, dititipkan ke pengurus masjid untuk dibayar zakatnya dan diberikan kepada orang-orang yang berhak dari kalangan fuqara. Faja abnuhu Ma'an fa'akhadaha. Kemudian tiba-tiba apa? Ada yang datang, ya, dan mengambil atau meminta harta zakat tersebut. Rubbama yakunu dzalika ar-rajul alladhi wakala fiha lam ya'lam annahu ibnu Yazid. Ya. Sedangkan pengurus masjid ini yang diamanai untuk membagikan zakat ini tidak tahu, ya, bisa jadi ini beliau tidak tahu bahwasanya yang datang itu yang bernama Ma'an itu putra dari Yazid. Ya, belum tahu. Wa yahtamilu annahu a'tahu li'annahu minal mustahiqina. Ya, kemudian dia apa? Memberikan karena nggak tahu dan dia berpikir Ma'an adalah orang yang berhak menerima zakat, kemudian diberikanlah harta zakat tersebut. Ya, karena termasuk orang-orang yang mustahiq, orang yang berhak menerima zakat. Wa fabalaqa dzalika abahu Yazid faqala ma iyyaka aradtu ay ma aradtu an atasaddaqa bi hadhihi darahim alaika. Kemudian sampailah berita ini kepada bapaknya Yazid yang mengeluarkan memang niat untuk bayar zakat. Ya, sehingga ditegur putranya, bukan kau yang aku maksudkan. Maksudnya apa? Saya mengeluarkan harta zakat, ya, zakat yang wajib ini, zakat nal, ya, bukan diberikan kepada engkau, tapi kepada orang lain. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian Ma'an mengadukan kepada perihal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diceritakan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laka ya Yazidu ma nawaita. Wa Yazid, engkau mendapatkan, maksudnya mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kau niatkan. Dan apa yang engkau lakukan itu sudah sah. Jadi bayar zakatnya sudah sah. Sehingga apa? Nggak perlu bayar zakat lagi. Kalau nggak sah kan harus dikeluarkan lagi. Ya, ini sah. Jadi nggak perlu diambil, ya, harta dari putranya. Walakaya Ma'an ma'akhata. Dan engkau mendapatkan apa yang engkau ambil. Ya, Ma'an juga termasuk orang yang berhak menerima zakat.
ya, sehingga itu berhak, sudah nggak boleh diambil lagi. Masing-masing, yang satu dapat pahala, yang satu mendapatkan sesuai dengan haknya. Kemudian faqauluhu alaihi salatu wassalam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua, laka ya Yazid ma nawaita, wahai Yazid, engkau mendapatkan pahala, ya, sesuai dengan apa yang kau niatkan, ya, bahwasanya apa yang kau lakukan itu sudah sah, ya, sudah terlepas dan tanggung jawab apa, bayar zakat, sudah nggak wajib lagi karena sudah terlepaskan tanggung jawabnya. Ya dulu ala annal amala binniyat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya amalan itu tergantung niat. Ini kaidah yang sangat besar. Berkaitan dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa annal insana idza nawal khaira. Ya, yaitu bahwasanya apabila seorang niat melakukan kebaikan, hasalalahu, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu apa? Mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yazidu lam yanwi an ya'khudha hadhihi darahim ibnuhu. Meskipun Yazid ini, bapaknya ini, ya, niat awal harta tersebut bukan diberikan pada putranya. Ya. Jadi niat awal tidak diberikan kepada putranya. Lakinnahu akhadaha wa banuhu minal mustahiqina. Ya, akan tapi apa? Ternyata yang ngambil di pengurus masjid itu adalah putranya sendiri. Ya, dan dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Fasarat lahu, ya, maka ini sah. Zakat yang dikeluarkan oleh Yazid sah, nggak perlu diulang, nggak perlu memberikan harta lagi kepada orang lain. Jadi gugur kewajiban bayar zakat. Ya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau bersabda, laka ya ma'an ma akhadta. Ya, kemudian juga mengatakan pada siapa? Pada Ma'an, putranya dari Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau ambil. Nggak perlu dikembalikan. Ya, karena dia termasuk mustahil. Ya. Kemudian adapun faidah dari hadis yang mulia ini, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa fi hadzal hadis, di antaranya yang pertama yaitu dalilun kama saqahul muallifu, ya, min ajlihi ala annal a'mala binniyat. Ya, ini dalil sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala berkaitan dengan bab yang pertama, bahkan ya sesuai dengan hadis yang pertama, yaitu bahwasanya amalan itu tergantung niat. Wa anal insana yuktabu lahu ajru ma nawa, bahwasanya seorang itu akan ditulis pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, makanya yang jadi patokan itu hati atau niat, itu yang jadi patokan. Ya. Jadi Allah menentukan sah dan tidaknya suatu amalan, ya, Allah menentukan dia dapat pahala atau tidak, itu hati atau niat, ya. Nah, karena itu yang paling penting adalah hati, dan yang harus kita perhatikan adalah hati atau niat itu, ya. Kalau niatnya tidak ikhlas maka akan sia-sia. Kalau niatnya riya maka ya tidak hanya sia-sia, bahkan termasuk dosa besar, ya. Nah, itu termasuk riya, termasuk apa kata Nabi SAW, syirkun asghar. Akan tapi itu termasuk dosa besar. Jangan terkecoh dengan sagir, ya, kata-kata kecil, ya, karena itu termasuk dosa besar. Waliyadzubillah. Wa in waqa'al amru ala khilafi ma nawa, meskipun kenyataannya, faktanya menyelisih apa yang dia niatkan, nggak sesuai dengan apa yang dia niatkan di awal. Wa hadhil qaidatu laha furu'un katsiratun. Ini merupakan apa? Memiliki apa? Beberapa cabang kaidah. Ya, dari hadis ini, ya, apa? Terdapat kaidah bisa diambilkan, ya, bisa dijadikan apa? Sebagai kaidah. Di antara yang pertama yaitu madzakarul ulama rahimahullah taala anna rajula law a'ta zakat aw shakhsan. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, semoga
Allah meridhoi mereka semuanya. Misalkan ada seorang yang membayar zakat, diberikan pada seseorang, si fulan misalkan. Yadunnu annahu min ahli zakat. Dia awalnya ngira si A, katakanlah si A lah. Si A ini termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Fatabayyana annahu ghaniyun. Tapi ternyata faktanya dia adalah orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, sebagaimana disebutkan dari surat At-Taubah ayat 60, bahwasanya yang berhak menerima zakat hanya 8 golongan. Di antaranya fakir dan miskin. Kalau fakir ini paling parah, tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan. Orang miskin dia punya, tapi nggak cukup. Makanya yang dilihat itu apa? Sebagian menjelaskan, sebagian ahlul ilmi menjelaskan siapa yang dikategorikan sebagai miskin, yaitu orang yang dalam 1 bulan itu kurang atau minus. Dia punya maisha, punya uang, cuma untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu nggak cukup, alias minus terus setiap bulan. Itu miskin. Sedangkan fakir dia nggak punya apa-apa. Gajinya nggak tentu, kadang nggak dapat uang dalam sehari. Itu fakir. Nah, kalau misalkan kita bayar zakat, kita mengira dia termasuk miskin misalkan. Ternyata kenyataannya dia adalah orang yang kaya atau orang yang mampu. Maka apa? Falaisa min ahli zakati fa inna zakatahu tujzi'u wa takunu maqbulatan tabra'u biha dhimmatuhu. Maka zakatnya itu sah. Zakatnya sah, maka yang membayar zakat ini tidak perlu mengulang diberikan mencari fakir miskin yang lain. Nggak perlu, karena sudah sah sesuai dengan apa yang diniatkan. Karena dia mengetahui awal bahwasanya dia termasuk kalangan orang yang mustahik, entah itu fakir, entah itu miskin, atau mungkin golongan yang lain yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Maka itu sah, nggak perlu diulang. Li'annahu nawa ma ayyutiha man huwa ahlulaha fa idza nawa falahu niyatuhu. Maka dia niat sesuai dengan niat apa yang dia berikan itu sudah sehingga dia sah, zakatnya sah, nggak perlu diulang, karena yang jadi patokan adalah niat. Ini karena sudah adzan, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.